stadion ikonik yang menjadi markas Manchester United kembali menjadi perhatian. Baru-baru ini telah ditemukan populasi tikus di dalam fasilitas Old Trafford. Masalah ini menambah panjang daftar tantangan infrastruktur yang dihadapi stadion bersejarah tersebut. Menurut laporan Daily Mail, inspeksi kebersihan menemukan kotoran tikus di beberapa area penting stadion. Setelah dilakukan inspeksi, Old Trafford mendapatkan rating bintang 2 dari maksimal 5 bintang. Meski tidak ditemukan bukti aktivitas tikus di dapur atau area pengolahan makanan, penurunan peningkatan kebersihan dari bintang 4 menjadi bintang 2 tetap menjadi pukulan besar bagi reputasi Old Trafford. Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan SC Freiburg dengan skor telak 5-1. Kemenangan itu membuat pelatih Leverkusen Xabi Alonso mencatatkan rekor pribadi yang cukup mengesankan. Hasil pada laga melawan Freiburg adalah kemenangan yang ke-50 bagi Xabi Alonso di kompetisi Bundesliga. Alonso berhasil meraih kemenangan ke-50 hanya dari 75 pertandingan yang ia jalani di kompetisi kasta tertinggi Jerman tersebut. Alonso telah menjalani 115 pertandingan secara keseluruhan bersama Leverkusen dengan rata-rata mempersembahkan 2,23 poin di setiap pertandingan yang dimainkan. Barcelona menghadapi keputusan penting terkait posisi Robert Lewandowski untuk bursa musim panas mendatang. Menurut Sport, klub saat ini sedang mempertimbangkan apakah akan merekrut penyerang kelas dunia untuk memperkuat lini serang mereka. Dengan usia Lewandowski yang mendekati 37 tahun, tekanan semakin meningkat untuk mendapatkan solusi jangka panjang. Kurangnya pelapis yang jelas untuknya telah menimbulkan kekhawatiran. Meskipun Lewandowski masih tampil di level tinggi, usianya membuat Barcelona perlu merencanakan penggantinya di masa depan. Kapten Liverpool Virgil van Dijk membantah klaim bahwa ia harus menandatangani perpanjangan kontrak di Anfield pada 1 Januari. Saat ini kontrak pemain berusia 33 tahun itu akan habis pada musim panas mendatang. Hal itu membuatnya bebas untuk berbicara dengan klub asing mulai hari tahun baru. Saat berbicara kepada wartawan usai pertandingan, Van Dijk menepis anggapan bahwa ada tenggat waktu bagi dirinya untuk menyetujui perpanjangan kontrak dengan Liverpool. Sang pemain menegaskan bahwa untuk saat ini ia akan fokus dengan pertandingan Liverpool. Bayern Munich dikabarkan akan melepas Joshua Kimmich di bursa transfer Januari jika ia tidak bersedia untuk memperpanjang masa baktinya. Bayern dikabarkan telah berupaya meyakinkan Kimmich untuk menandatangani perpanjangan kontrak, tetapi hingga saat ini usaha tersebut masih belum membuahkan hasil. Menurut laporan Sky Sport Germany, Bayern telah memberikan ultimatum kepada Kimmich. Jika ia tidak memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat, klub akan mempertimbangkan untuk menjualnya pada bursa transfer Januari. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari potensi kerugian besar jika Kimmich pergi secara gratis. Musim ini merupakan awal yang luar biasa bagi Mohamed Salah di Liverpool setelah mencetak 12 gol dalam 12 pertandingan terakhir. Dengan keterlibatan 33 gol di semua kompetisi musim ini, ia memiliki setidaknya 4 keterlibatan gol lebih banyak daripada pemain lain dari 5 liga top Eropa. Penampilannya di laga melawan Tottenham menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Performa gemilang Salah sangat kontras dengan pemenang sepatu emas musim lalu, Erling Haaland. Ia mencetak 10 gol dalam 5 pertandingan pertamanya musim ini, tetapi hanya mencetak 3 gol dalam 12 pertandingan terakhirnya. Laporan terbaru Sport memberikan informasi tentang upaya Barcelona untuk memperbarui kontrak pemain bintang mereka. Satu pemain yang diperkirakan akan diperpanjang kontraknya adalah Inaki Peña yang muncul sebagai kiper pilihan utama Barcelona setelah Marc-Andre ter Stegen mengalami cedera. Menurut laporan tersebut, Barcelona akan segera membahas situasi kontrak Peña dalam beberapa minggu mendatang. Kontrak sang kiper akan berakhir pada 2026. Namun Barca ingin memperpanjang kontraknya lebih lama dari periode tersebut. Hal itu karena Peña telah bermain sangat baik sejak ter Stegen mengalami cedera. Direktur olahraga Juventus Cristiano Giuntoli telah mengonfirmasi bahwa Juventus akan melakukan sesuatu untuk memperkuat lini pertahanannya pada bulan Januari. Kini, dia secara spesifik mengonfirmasi bahwa David Hanko dari Feyenoord merupakan salah satu pemain yang dipantau. Namun, sang pemain bukan satu-satunya incaran si nyonya tua. Menurut pengamat sepak bola Sky Sport Italia Luca Marchetti, Juve akan merekrut 2 pemain untuk pos bek tengah dengan Antonio Silva dari Benfica merupakan sosok yang diincar. Selain itu, Marchetti memperkirakan Juve juga akan merekrut seorang striker baru.
Saat ini kontrak Leroy Sané bersama Bayern Munich hanya menyisakan kurang dari 2 tahun dan akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Meski begitu, Sané masih berharap bahwa dirinya akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari Bayern. Ia mengaku betah dan nyaman bermain di Bayern Munich, klub yang telah ia bela sejak musim panas 2020 lalu. Leroy Sané telah memenangkan banyak trofi bergengsi bersama Bayern. Sejauh musim ini, Sané telah mencatatkan 18 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 5 gol untuk Bayern. Ia sempat absen selama beberapa pekan karena mengalami cedera. Barcelona berencana memperpanjang kontrak dua pilarnya, Gavi dan Pedri. Namun rencana mereka masih terkendala aturan financial fair play. Raksasa Katalan tersebut masih menunggu keputusan pengadilan atas pendaftaran Dani Olmo dan Pau Victor. Dilansir dari Football Espana, Barcelona harus memperoleh tambahan dana sebesar 120 juta euro untuk memperpanjang kontrak dua pemainnya tersebut. Akan tetapi, raksasa Katalan itu harus menunggu sampai musim panas nanti sebelum bisa melanjutkan proses pembaruan kontrak Pedri dan Gavi. Marcus Rashford diambang pintu keluar Manchester United. Muncul kabar sang penyerang merasa dikhianati setan merah. Rashford menyebut kalau pihak MU diam-diam menawarkannya ke klub lain. Hal itu tanpa sepengetahuan Rashford sendiri. Disinyalir belum ada penawaran yang masuk untuk memboyong Rashford. Oleh karena itu MU ambil inisiatif untuk bergerak lebih dulu ke calon-calon pembeli. Hal itulah yang membuat Rashford seperti dikhianati. Diketahui kontrak pemain 27 tahun tersebut masih berlaku sampai musim panas 2028. MU diyakini akan segera menjual Rashford pada bursa transfer musim dingin. Pilar veteran Atletico Madrid Vitolo Machin memutuskan pensiun pasca masalah cedera yang mendera sang pemain dalam 2 tahun terakhir. Ia memutuskan gantung sepatu di usia 35 tahun. Dalam 2 tahun terakhir adalah momen yang berat bagi Vitolo. Ia sudah tak bermain sejak 2022-2023 lalu. Ketika itu ia sempat dipinjamkan ke tim masa kecilnya, Las Palmas. Sang pemain mengalami serangkaian cedera dan harus lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan. Baru-baru ini seperti diwartakan Mundo Deportivo, ia memutuskan untuk gantung sepatu di usia 35 tahun. Pemain Indonesia Tom Haye tampil apik bersama Almere City di Eredivisie pada pekan ke-17. Haye pun masuk dalam daftar starting 11 terbaik yang dilansir oleh ESPN. Tom Haye masuk daftar dalam skema 4-3-3. SofaScore memberikan nilai 7,0 untuk Haye. Meskipun tidak membuat gol ataupun assist, pemain berusia 29 tahun itu tampil apik dalam membangun serangan dan menjaga tempo pertandingan. Saat ini, Haye mulai dapat kepercayaan lagi untuk menjadi starter. Haye sendiri sudah bermain 13 kali musim ini. Almere City pun sedang berjuang lolos dari zona degradasi. Saat ini mereka masih duduk di peringkat ke-17 dengan 9 poin. Manchester United tengah mencari kiper baru untuk memberikan persaingan bagi Andre Onana di posisi nomor 1. Dilansir dari The Sun, nama Ilan Mislier kembali menjadi target utama setan merah. Pemain berusia 24 tahun ini sebenarnya sudah menarik perhatian United sejak 2021 dan rumor kepindahannya ke Old Trafford kembali mencuat pada 2023. Meslier memang tampil impresif dengan mencatatkan 12 clean sheet dari 22 pertandingan di Championship. Namun transfer Meslier ke MU tidak akan mudah. Leeds United dikabarkan mematok harga lebih dari 20 juta pound sterling untuk sang kiper yang masih memiliki kontrak hingga 2026. PSG tampaknya siap berpisah dengan Marco Asensio dalam waktu dekat. Pemain asal Spanyol tersebut memang kurang mendapatkan tempat di tim utama besutan Luis Enrique dan Les Parisiens siap melegonya. Musim ini Asensio sudah mentas 16 kali dan mendulang 2 gol serta 4 assist. Total ia sudah mengoleksi 46 laga dan mengepak 7 gol serta 11 assist. Sejauh ini masih belum jelas bagaimana mekanisme transfer yang akan melibatkannya. Apakah ia akan dipinjamkan terlebih dulu sebelum dijual atau langsung meninggalkan tim secara permanen? Juventus kabarnya terus melangkah maju dalam mengejar striker Manchester United Joshua Zirkzee yang kini dianggap sedang kurang bahagia bersama setan merah. Dilansir Tuttosport, direksi Sinyonya Tua sedang memantau situasi sang striker di Old Trafford. Mereka juga diklaim terus melakukan pembicaraan dengan perwakilan Zirkzee selama beberapa hari terakhir. Menurut laporan tersebut, direksi setan merah akan mempertimbangkan kepergian Zirkzee pada bulan Januari termasuk dengan status pinjaman. Mereka nantinya berharap sang pemain bisa membuktikan diri dan kembali dengan lebih siap ke Old Trafford.
Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Bayern Munich belum sepenuhnya keluar dari persaingan untuk mendapatkan bek kiri andalan AC Milan, Theo Hernandez, pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Bayern Munich diklaim akan berusaha mendatangkan Theo apabila mereka gagal memperpanjang kontrak bek kiri andalannya, Alphonso Davies. Menurut laman transfer market, kini Theo memiliki nilai pasar sebesar 50 juta euro. Sejauh musim 2024-2025 ini, Theo telah mencatat 19 penampilan dari semua kompetisi bersama Milan dengan total waktu bermain selama 1.533 menit. Manchester City tengah mempersiapkan langkah besar untuk memperkuat lini pertahanan mereka dengan mengincar bintang Crystal Palace Maguire. Bek tengah berusia 24 tahun ini dipandang sebagai kandidat ideal untuk mendongkrak performa lini belakang The Citizens. Informasi ini diungkapkan oleh mantan kepala pencari bakat Manchester United, Mike Brown. Kepada Football Insider, Brown menyatakan bahwa Maguire adalah opsi yang memenuhi banyak persyaratan bagi Guardiola. Sebagai kapten Crystal Palace, Guehi telah tampil lebih dari 100 kali di Premier League, membuktikan dirinya sebagai pilar penting tim. Juventus bakal menambah pemain anyar di lini belakang. Bianconeri kabarnya mau membawa Axel Disasi dari Chelsea. Direktur Juventus Cristiano Giuntoli telah mengatakan akan melakukan investasi di pertengahan musim untuk memperkuat lini belakang. Menurut Calcio Mercato, Disasi bisa didapatkan karena memiliki harga lebih murah. Saat ini Disasi kehilangan tempat setelah Chelsea diambil alih oleh Enzo Maresca pada musim panas 2024. Menurut laporan tersebut, Juventus telah melakukan pendekatan untuk meminta informasi dari Chelsea. Kemungkinan besar Juve terbuka untuk kesepakatan pinjaman. Barcelona dikabarkan tengah mengincar Marcus Rashford dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2025. Klub raksasa Spanyol itu menawarkan kesepakatan pertukaran pemain dengan memasukkan nama Ansu Fati sebagai bagian dari negosiasi. Laporan dari Football Espana mengungkapkan bahwa Barcelona melihat Rashford sebagai pemain kunci yang mampu memperkuat lini serang mereka, khususnya di posisi sayap kiri. Pelatih Barcelona Hansi Flick telah memberikan persetujuan terkait rencana transfer ini. Kini Direktur Olahraga Barcelona Deco disebut sudah mulai menjalin komunikasi dengan pihak MU.